Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hadi SPD, Kepala SMP Negeri 14 Surabaya. Izinkan saya menyampaikan karya inovasi dengan judul Menghidupkan yang mati, menghidupkan yang hidup dalam pembelajaran mendalam bagi siswa melalui kegiatan pemanfaatan limbah air wudhu. SMP Negeri 14 Surabaya bukan sekedar tempat menuntut ilmu, tetapi tempat bertumbuhnya karakter dan keimanan. Di sekolah ini kami membiasakan sholat duha dan duhur secara berjamaah setiap hari. Dari kebiasaan itu, maka lahirlah kesadaran baru bahwa air wudhu yang digunakan untuk mensucikan diri ternyata masih bisa memberikan kehidupan bagi lingkungan sekitar. Setiap hari ratusan siswa-siswi SMP Negeri 14 Surabaya melaksanakan sholat duha dan duhur berjamaah. Dari kebiasaan inilah muncul kesadaran baru bahwa air wudhu yang digunakan untuk mensucikan diri masih memiliki potensi besar untuk memberi kehidupan lain. Kami ingin setiap kali kegiatan yang ada di SMP Negeri 14 tidak hanya bernilai ibadah secara spiritual, tapi juga bernilai ekologis. Maka muncullah inovasi atau gagasan menggunakan atau memanfaatkan air limbah wudhu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan di SMP Negeri 14, sehingga muncullah gagasan alir, serap, dan tampung. Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran yang bermakna dan mendalam, pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan nilai spiritual dan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Maka sebagai kepala sekolah, saya ingin menghadirkan pengalaman belajar yang menyentuh hati, di mana ibadah, ilmu, dan kepedulian lingkungan berjalan seiring. Maka seperti yang kami sampaikan tadi, muncullah gagasan menghidupkan yang mati, menghidupkan yang hidup. Setiap hari ratusan siswa berwudu sebelum sholat duha dan duhur berjamaah. Tapi dari kegiatan yang penuh berkah itu, ratusan liter air terbuang begitu saja setiap harinya. Padahal air tersebut masih bersih dan layak digunakan kembali. Dalam benak hati dan pikiran, kami mulai bertanya, bisakah air wudhu yang suci ini menghidupkan sesuatu yang lain? Kami membangun sistem sederhana yang kami sebut alir, serap, tampung. Air dialirkan melalui pipa berlubang kecil ke taman sekolah. Sebagian air diserap oleh tanah untuk menyirami tanaman, dan sisanya ditampung dalam kolam kecil di sekitar masjid. Maka dalam prosesnya, siswa ikut terlibat penuh
mulai dari mengukur debit air, merancang jalur pipa, hingga merawat tanaman. Saya mendukung sekali program yang dicanangkan oleh Bapak Ainul Hadi SPD, yaitu dengan memanfaatkan limbah air wudhu dengan programnya alir, serap, tampung. Dengan mendukung program dari Bapak Ainul Hadi SPD, yaitu memanfaatkan limbah air wudhu dengan teknik alir, serap, tampung. Maka anak-anak bisa mempelajari konsep daur air secara nyata. Mereka bisa mempelajari bagaimana air itu bisa dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa terbuang sia-sia. Kami sangat mendukung programnya Pak Ainul dengan alir serap tampung yang diadakan di SMPN 14. Dengan begitu, siswa-siswi tahu bahwa air wudhu bukan sekedar hanya untuk ritual ibadah, tapi untuk melestarikan lingkungan dengan adanya aliran atau sisa-sisa air wudhu yang dialirkan di tanaman sekitar. Dari sini kami menyadari bahwa pembelajaran mendalam terjadi ketika ilmu pengetahuan, nilai spiritual, dan aksi nyata berpadu dalam satu kegiatan. Sehingga hasilnya sangat terasa. Dalam 1 bulan kebutuhan air penyiraman berkurang hingga 40%. Taman menjadi lebih subur, udara lebih segar, dan lingkungan sekolah semakin hidup. Tentu anak-anak senang. Yang lebih penting, siswa belajar bermakna. Siswa mengetahui tentang makna sesungguhnya ibadah. Mereka memahami bahwa setiap amal kecil, jika dilakukan dengan niat baik, bisa memberikan manfaat besar bagi kehidupan. Menurut saya ini adalah program yang luar biasa sebagai bentuk inovasi, karena sekolah kami berhasil menggabungkan nilai-nilai iman, nilai ilmu, dan nilai kepedulian lingkungan dalam satu praktek nyata, yakni pendidikan karakter. Air wudhu yang dulunya terbuang dengan sia-sia, kini menjadi sumber kehidupan baru. Inilah bukti bahwa pembelajaran sejati adalah pembelajaran yang menghidupkan. Dari kegiatan yang sederhana ini, kami sadar bahwa antara iman dan ilmu itu tidak dapat dipisahkan. Menghidupkan yang mati, menghidupkan yang hidup, tidak hanya sekedar proyek lingkungan, tapi bagaimana menemukan rasa kepedulian lewat pembelajaran bermakna, sehingga muncul rasa syukur, rasa peduli akan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.